Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita mulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak lupa dengan doa yang kita coba istiqomahkan baca di awal majelis. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Baik, ini waktunya tidak seperti biasanya karena ada keperluan di habis Isya ya, jadi translator atau mutarjim. Pak, eh, untuk majelis ini dan satu majelis selanjutnya kita nggak akan terlalu lama, maksudnya nggak sampai 1 jam sampai azan Isya terdengar ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teks percakapan baru di dars yang baru. Sekarang kita ke latihannya ya. Kita ke latihan. Kita langsung saja. X2 sudah. Kemudian ini ya. Nah, kemarin berarti masuk dars 3. Nah, kita masuk ke latihan di poin ketiga, latihan 3. Latihan 1 dan 2 kalau nggak salah kemarin jadi latihan di rumah ya. Latihan ketiga, Iqra al-amthilata al-atiyata li ismit tafdil. Bacalah contoh-contoh berikut ini terkait dengan isim tafdil. Betul ya? Ya. Dan silakan di-on-kan dulu mic-nya. Kita coba baca dulu. Kita baca, masih kasih contoh, teman-teman ikuti. Hashim tawilun. Hashim tawilun. Wahamid atwalu minhu. Wahamid atwalu minhu. Aminatu saghiratun. Aminatu saghiratun. Wa Zainabu asgharu minha. Wa Zainabu asgharu minha. Nah, ini insya Allah sudah kita pahami terkait isim tafdil. Isim tafdil ya. Teorinya sudah di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk translate-nya, Hashim tawilun. Hashim itu tinggi. Wahamid dan Hamid atwalu minhu, lebih tinggi. Ya, lebih tinggi minhu, dari nyah. Maksudnya di sini adalah Hashim. Nyahnya itu adalah Hashim. Dan Hamid lebih tinggi dari Hashim. Atwal. Ya, kemarin sudah jelaskan bentuknya atau formatnya adalah dari towil misalnya atwal, kemudian qasir aqsar, kemudian kathir akthar. Atau misalkan yang sering kita dengar ya, kabir akbar. Nah, bentuknya seperti itu untuk isim tafdhil. Maknanya adalah lebih ya, lebih tinggi, lebih panjang, lebih besar, lebih banyak dan seterusnya. Kemudian yang bagian bawah adalah Aminatu saghiratun. Aminah kecil. Enggak tahu ya maksudnya kecil ini apanya, maksudnya mungkin fisiknya badannya. Aminah kecil, wa Zainabu asgharu minha. Dan Zainab lebih kecil dari Nyah. Nyahnya di sini balik lagi ke Aminah. Seperti itu, ini teorinya semoga sudah dipahami. Kita perkuat dengan latihan. Ya, Mas Jamal 2 nomor, kemudian nanti teman-teman sekalian gantian 2 nomor ya. Mas Jamal nomor 1, nomor 2. Bismillah. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Buku ini ashal. Ashal itu berarti dari sahalun. Sahalun mudah, ashalu berarti lebih mudah. Ya, lebih mudah min dari dzaka. Dzaka itu maksudnya dari dzalika itu ya. Jadi buku ini lebih mudah dari itu, maksudnya buku itu. Nomor 2.
hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini, hadhihi sayyaratu ajmalu. Ajmalu lebih bagus. Min tilka, dari itu. Ya, dari itu. Maksudnya mobil itu. Baik. Nah, kita coba gantian. Nomor 3 dan nomor 4. Silahkan Kang Zeni. Hamzatu akbaru minni sinnan. Haula'i tullabu ahsanu min ulaik. Artinya? Hamzah usianya lebih tua dari saya. Nomor 4, para pelajar ini lebih baik dari mereka. Dari itu ya. Secara bahasa itu. Maksudnya berarti daripada para siswa itu. Kalau mereka berarti kalau ulaika kata tunjukkan ini dan itu. Ya. Bagus, alhamdulillah. Nah, untuk yang nomor 3 itu kita baru belajar ya. Baru belajar tentang sin. Sin itu usia atau umur. Ya. Nanti ada istilahnya kabirus sin. Kabirus sin maksudnya adalah besarnya usia. Maksudnya besarnya usia berarti dia sudah senior, sudah tua begitu. Ya, sudah tidak muda lagi. Kalau misalkan shaghirus sin berarti dia umurnya kecil, maksudnya masih muda. Nah, kemudian di dalam doa ya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua itu telah mendidik saya shaghira. Shaghira di sini maksudnya kecil kan. Kecil apa maksudnya? Kecil bukan badannya gitu ya, kan ada juga orang yang sudah dewasa ternyata badannya kecil. Maksudnya di sini adalah usianya. Ya, usia. Berarti usia sin. Cuma di dalam doa tersebut tidak disebutkan. Ya. Nah, kalau disebutkan seperti ini di nomor 3 contoh. Hamzah akbaru minni sinnan. Akbaru sinnan, lebih besar usianya daripada aku. Nah, gitu ya. Berarti lebih tua. Hamzah lebih tua dari saya. Usianya lebih tua dari saya. Kalau lebih lengkap. Gitu ya. Nah, ini baru kita pelajari tentang sin. Kemudian nomor 5 dan 6, silakan Khansa. Baiti aba'idu anil madrasati min baitika. Nah, bukan abaidu tapi abadu. Ya. Baiti ab'adu anil madrasatu min Anil baitika. anil Anil madrasati. bagus. Min Min baitika. baitika. Betul. Artinya apa? Rumahku lebih besar. Abad dari ba'id berarti Bang. Jauh, lebih jauh lebih jauh dari al-madrasah dari sekolah. min baitika. Min dari kan? Amin dari juga sama. Jadi maksudnya gini, untuk kalimat nomor 5 itu rumahku lebih jauh dari rumahku lebih jauh, gimana ya bilangnya? Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Jadi jarak rumah saya ke sekolah dibanding jarak rumah kamu ke sekolah itu lebih jauh rumah saya. Bahasanya kayak gitu. Ya, rumahku baiti lebih jauh dari sekolah ketimbang rumahmu gitu. Kalau bahasa ininya ya. Gitu ya. Nomor 6 silakan. Huwa asgharu minna sinna. Artinya? Dia lebih muda umurnya dari saya. Minna, berarti dari Kami. Dari kami atau dari kita, ya. Jadi diterjemahkannya nanti bisa juga kita bilang kayak gini.
dia itu yang paling muda di antara kita. Bisa juga kita bilang gitu. Memang kalau kita lihat dari segi bahasa, maka kita terjemahkan menjadi huwa asgharu minna sinnan. Dia yang paling muda usianya daripada kita. Ya, bagus, alhamdulillah. Baik, nomor 7, 8 boleh ke Kang Zeni lagi. Khatti ahsanu min khattika. Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Hadza syari'u anzafu min zalika. Jalan raya ini lebih bersih daripada jalan raya yang itu. Nah, bagus, mumtaz. Nomor 9, 10. Khansa lagi. Al-labanu ya Ustaz. Iya, betul. Al-labanu, betul. Al-labanu ahsanu minasyai. Minasyai. Ya. Minasyai. Artinya? Artinya al-labanu. Laban. Masih ingat laban? Laban dan Hmm. kau. Laban Milo. Susu ya? Ya, susu. Ahsan. Kalau ahsan? Ahsan belum ya? Oh, paling baik apa lebih baik? Lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik dari teh. Susu lebih baik dari teh. Nomor 10. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Artinya? Jam ini lebih murah dari yang itu. Bagus, alhamdulillah. Arkhos dari rakhis. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, seperti itu untuk praktek tentang isim tafdil ya, isim tafdil. Jadi nanti ketika nemu ahsan, oh berarti ini lebih baik, bukan baik saja tapi lebih baik. Ya, lebih baik dan seterusnya nanti akan tergunakan, apalagi nanti kalau belajar ilmu hadis ya. Itu nanti juga akan banyak bahasanya tentang kan akdzab berarti orang yang banyak sekali berbohong dan seterusnya ya. Baik, nomor 4. Kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan ismat tafdil. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini menggunakan isim tafdil. Nah, ini Mas Yama coba baca nomor 1 saja ya. Nomor 1, teman-teman nanti 2 nomor lagi seperti biasa. Nomor 1, Hashim Towil Utsman. Ya, Hashim Towil Utsman. Hashim, orang yang namanya Hashim. Towil itu tinggi berarti. Kemudian Utsman. Ya, kalau pakai isim tafdil berarti Hashim atwalu min Utsman. Ya, jangan lupa pakai min ya. Lebih tinggi dari an. Ada dari, pakainya min, bukan pakai an ya. Sekali lagi, Hashim atwalu min Utsman. Baik. Boleh sekarang ke Kang Zeni, silakan nomor 2 dan 3. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadhi. Kairo lebih besar daripada Riyadh. Hadzal Ya, funduku anzafu min zaka. Hotel ini lebih bersih daripada yang itu. yang itu bagus, alhamdulillah. Nah, Al-Qahira itu Kairo maksudnya ya. Kairo. Kalau Riyadh berarti Riyadh. Al-Qahira di Mesir, Riyadh itu kalau nggak salah di Madinah ya. Tapi bagus. Akbar ya, akbar lebih besar. Anzaf lebih bersih. Nomor 4, nomor 5 silakan Khansa. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyah. Artinya? Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Prancis. Bagus. Faransi ya, betul. Nomor 5.
Selanjutnya nomor 5 silakan. Ana akbaru min huwa. Nah, kalau min ditambah huwa, dia nggak jadi min huwa, tapi minhu saja. Ya, minhu. Ana akbaru minhu. Artinya, Saya lebih besar dari dia. dari dia, betul. Alhamdulillah. Darinya kita gitu aja nggak apa-apa ya. Darinya nggak apa-apa. Bagus ya, alhamdulillah. Nah, ini akbaru di sini nggak tahu maksudnya apa ya. Lebih besar apanya? Apakah lebih besar rumahnya, atau lebih besar badannya, atau lebih besar usianya, misalkan akbaru sinnan dan seterusnya belum diketahui. Cuma kita pahami ini dari segi bahasanya ya, praktek menggunakan isim tafdil. Silakan ke Kang Zeni nomor 6 dan 7. Huwa asgharu minka. Dia lebih kecil daripadamu. Ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Para laki-laki itu lebih banyak daripada para perempuan. Ya, bagus, alhamdulillah. Terus aksar ya, asghar, aksar dan seterusnya. Nomor 8, 9, Khansa silakan. Anta ahsanu minna. Nah, kalau saya bukan minna tapi Minni. minni, bagus. Kamu Kamu lebih baik dari saya. dari saya. 9. Al-mawzu ar Lebih murah. al-mawzu arkhasu minal Arkhasu inabu. minal, Inabu. bukan ini abu kasroh, huruf jar. Minal, Inabi. artinya ini Pisang buah ya. lebih Pisang lebih murah dari inab. Inab belum tahu, inab anggur. anggur. Pisang lebih murah dari anggur. Ya, sip, bagus, alhamdulillah. Nomor 10 ini berarti Mas Jamal harusnya tadi 2 nomor ya. Nomor 10 sama Mas Jamal ya. Asyamsu ab'adu minal qamari. Matahari lebih jauh dari bulan. Alhamdulillah. Latihan kelima. Nah, kalau al-amtsilah, bacalah contoh-contoh berikut ini, summa hawwil al-jumal al-atiyah. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini ala ghirariha. Ghirar itu berarti dengan yang sebelahnya lah kurang lebih ya. Menggunakan isim tafdil. Nomor 1 atau hamzah. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah siswa yang baik. Hasan itu baik ya. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Nah, ini salah satu penggunaan lain atau fungsi lain dari isim tafdil. Kalau yang tadi kita pelajari, itu konsepnya adalah A lebih baik dari B. B lebih baik dari C. C lebih baik dari D. Gitu aja. Jadi ada 2. Tapi gimana kalau misalkan seseorang itu, misalkan si A. A adalah orang yang paling ganteng di kelas ini. Nah, itu istilahnya juga pakai kayak gini ya, pakai isim tafdil. Ya, karena isim tafdil itu adalah kata benda yang menjadikan sesuatu jadi lebih dari yang lain. Ya, kalau yang awal kan hanya membandingkan satu dan satu. Ini satu dan semua orang. Dan Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya paling baik. Nah, itu pakai isim tafdil juga. Perhatikan di yang hamzah. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah siswa yang hasan, yang baik. Tapi ternyata di sebelah kiri, Muhammadun ahsanu talibin. Muhammad adalah siswa paling baik. Ya, ahsanu talibin. Pakai kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, yang kaidahnya itu ada 3 ya. Syaratnya itu ada 3. Kata pertama nggak boleh pakai alif lam, kata pertama nggak boleh pakai tanwin, kata kedua harus kasroh atau kasroh tanwin. Ahsanu talibin. Ya. Dan yang kata pertamanya ini dia pakai isim tafdil. Ya, maksudnya berarti siswa paling baik fil fasli, di dalam kelas. Contoh lain di ba. Hadza baitun jamilun. Ini rumah yang jamil, yang bagus.
Hadza ajmalu baitin fisyari'i, ini rumah yang paling bagus. Ajmalu baitin. Ya, rumah paling bagus fisyari'i, di jalan. Ini yang harus itu khususkan maknanya. Ada alif lam. Kemudian jim. Aminatu thalibatun saghiratun. Aminah adalah siswi yang kecil. Di sebelah kiri, Aminatu asgharu thalibatin fil madrasati. Aminah adalah siswi paling kecil di sekolah. Ya. Jadi konsepnya untuk isim tafdil ini dia bisa pakai atau bisa digunakan untuk dua keadaan. Yang pertama untuk melebihkan satu dari yang satu, yang melebihkan A dari B. Ya, A lebih besar dari B. Itu kondisi pertama yang sudah kita praktekkan tadi ya. Nah, yang baru kondisi kedua adalah melebihkan satu dari sekelompok orang, ya, atau sekelompok benda. Ya, pokoknya satu, bukan satu banding satu, tapi satu banding banyak. Contoh, si A adalah yang paling pintar di kelas ini. Berarti kan di kelas itu kan nggak cuma satu ya, banyak. Jadi satu dibandingkan dengan satu kelas, atau diterjemahkannya jadi paling. Dan untuk penggunaannya kalau satu banding satu itu ada min, ya. Ana akbaru minka, misal saya lebih besar darimu, min, ada min. Tapi kalau untuk yang kedua ini yang maknanya paling, itu dia nggak pakai min, Yang dipakai itu adalah kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ahsanu talibin, ajmalu baitin, asgharu talibatin. Dua kata yang digabung. Ya, syaratnya ada 3 tadi sudah disampaikan. Seperti itu ya. Nah, kita perjelas di latihan. Mas Jamal coba 2 nomor lagi. Nomor 1 dan nomor 2. Bismillah. Nomor 1. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Ini ruangan yang kecil. Kemudian diubah kata saghiratun ini menjadi isim tafdil yang maknanya paling kecil. Berarti hadhihi kita lihat ke atas nih bentuknya ya supaya lebih mudah. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baiti. Sekali lagi, hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ini ruang yang paling kecil di rumah kami, rumah kita. Ya. Kedua, Bilalun jarun hasanun. Bilal adalah jar itu saudara. Ya. Di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati atau memuliakan, muliakan jarahu, tetangganya. Jarun itu tetangga. Bilal adalah tetangga yang baik, hasan. Nah, diubah menjadi paling baik. Nah, berarti Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Bilal adalah tetangga yang paling baik di komplek kita. Ya, mudah ya insyaallah ya. Baik, nomor 3 dan nomor 4. Boleh ke Kang Zeni, silahkan. Yasirun rajulun faqirun. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir adalah laki-laki paling fakir di desa kami. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Ini adalah jam tangan paling murah di pasar. Di pasar, bagus. Nah, tapi ini masih jam ya, belum jam tangan, karena kalau jam tangan nanti ada yadnya. Sa'atul yad di sini sa'ah saja, jam secara umum ya. Tapi bagus, alhamdulillah. Berarti yang diubah itu adalah sifatnya ya, sifatnya yang diubah. Saghiratun diubah menjadi asghar. Hasanun ahsan, faqirun afqar, rakhisatun arkhas. Boleh sekarang nomor 5 dan 6.
Khansa, silakan. Hada darsun sahlun. Hada darsun ashalu fil kitabi. Nah, bukan diubah menjadi pelajaran paling mudah. Coba lihat contohnya di atas. Coba. Ya, kalau tadi cara bacanya pun ini ya, hadza darsun sahlun. Hadza sebagai mubtada, darsun sahlun itu sebagai khobarnya. Nah, mari kita coba ubah menjadi pelajaran paling mudah. Berarti Hada ashalu darsun fil kitabi. oh, saya alhamdulillah. Tapi darsin, ashalu darsin. Ya, ashalu darsin. Nah, pakai kaidah dua kata yang digabung. Ya, sudah betul, bagus. Ashalu darsin. Berarti maknanya apa? Hadza ashalu darsin fil kitabi. Artinya? Ini pelajaran paling mudah di kitab, di buku. Di buku, di dalam buku. Nomor 6. Ad-Doktur Zakaria tabibun syahirun. Ad-Doktur Zakaria ashharu tabibun fi baladina. Nah, udah bagus, tapi tabibin sekali lagi. Asharu. Oh ya. Ad-Doktur Zakaria ashharu tabibin fi baladina. Oke, bagus. Artinya? Dokter Zakaria adalah dokter paling terkenal di negeri kami. Negeri kami, bagus, alhamdulillah. Bahasa kami. Ya, doktur. Ini doktur ini setahu Mas Jamal dokter ya maksudnya. Dokter. Tapi ternyata bisa juga dipakai untuk dokter beneran. Ya. Maksudnya kalau dokter kan nggak mesti di bidang kesehatan ya. Tapi bisa juga dokter di ilmu bahasa. Dia sudah menyelesaikan studi di S3 misalnya. Dokter di bidang apa. Cuma ternyata baru tahu nih Mas baru ya. Dokter itu bisa dimaknai dokter. Dokter juga ada ya di bidang kesehatan berarti. Ya gitu. Tapi nomor 7, silakan Kang Zeni, 78 ya. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azhar adalah sebuah universitas tertua di dunia. Al-Ustadzu Nu'manu mudarrisun hasanun. Al-Ustadzu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ustadz Nu'man adalah seorang guru paling baik di sekolah. Alhamdulillah. Nah, ini koreksiannya hanya di terjemahnya saja ya. Di sebuah nggak mesti disebutin. Ya. Karena dengan kita bilang misal Al-Azhar adalah universitas tertua di dunia, itu juga udah mengkhususkan ya, jadi nggak mesti pakai sebuah. Kalau pakai sebuah lagi nanti apa ya, mumazir kata lah gitu ya. Kalau nanti diterjemah kita ya, alhamdulillah bagus. Nah, sama juga yang di bawahnya nomor 10 tadi, jangan pakai sebuah. Langsung saja disebutkan. Apa tadi nomor 10 tuh? Ya, ustadz atau guru yang paling baik. Guru paling baik di sekolah. Nggak perlu pakai seorang. Tapi boleh ke Khansa terakhir. Zalika darsun sa'bun. Zalika asba'u darsin fil kitabi. As'abu. 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 Zalika as'abu darsin fil kitabi.
artinya? Itu pelajaran paling susah di dalam buku kami. Dalam buku. Di dalam buku nomor 10. Hadza faslun wasi'un. Hadza awsi'a faslin fi Awsa'u. Hadza awsa'u faslin fil kulliyati. Fil Ini kulliyah, kelas pakai tasdid lamnya. fil kulliyati. Terus? Ini kelas paling luas di kuliah kan? Bukan kuliah. Kuliah apa? Universitas? Bukan. Kuliah itu tarbiyah. Kuliah itu tarbiyah. Fakultas. Di fakultas. Bagus. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, ini karena ada wasi'un berubahnya nanti jadi awsa'u. Awsa'u. Taib, alhamdulillah ini bahasan kita yang baru ya, yang tidak kita temui di bab atau di jilid pertama. Maka semoga nggak kaget dan semoga bisa dipahami dengan sebaik-baik pemahamannya, insyaallah ya. Taib. Nah, untuk latihan 6. Iqra al-mithalaini thumma irbit baina kulli jumlataini fi ma yali musta'milan lakinna wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Ini dikasih catatan dulu ya. Ini bahasanya beda dengan yang tadi. Yang tadi itu isim tafdil, sekarang kita membahas tentang inna. Yang kita bahas tentang inna. Inna itu maknanya sesungguhnya. Ya, fungsinya adalah untuk menegaskan saya lapar. Nah, itu biasa aja. Tapi kalau sesungguhnya saya lapar, itu berarti penegasan. Dia benar-benar lapar maksudnya mungkin ya. Nah, fungsinya apa untuk inna ini? Inna ini menjadikan kata setelahnya menjadi fathah dan setelahnya lagi menjadi dhammah. Ya, ini sudah kita bahas. Contohnya innallaha alimun. Innallaha alimun. Inna kemudian setelahnya fathah, kemudian setelahnya dhammah. Nah, kemudian ada ternyata saudaranya nih. Saudaranya, kalau saudaraan berarti fungsinya sama maksudnya ya. Ada saudaranya inna, yaitu lakinna. Lakinna itu tetapi. Lakinna tetapi. Fungsinya sama, berarti lakinna setelahnya fathah, setelahnya lagi dhammah. Lakinnallaha alimun. Sekali lagi, lakinnallaha alim. Ya. Nah, kita coba perhatikan di hamzah kemudian di ba. Hamzah kemudian ba. Mas Jamal sekali teman-teman ikut. Ya. At-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun. Al-faslu shaghirun. Al-faslu shaghirun. Kemudian sebelah kiri. At-tullabu katsirun. Lakinnal fasla shaghirun. At-tullabu katsirun. Lakinnal fasla shaghirun. Baik, yang ba hamidun mujtahidun. Hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslanu. Sadiquhu kaslanu. Kemudian sebelah kiri. Hamidun mujtahidun. Lakinna sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun. Lakinna sadiquhu kaslan. Bagus. Tapi ini kita coba jelaskan dulu. Kemudian nanti dilatih ya di rumah. Udah masuk waktu Isya nih sepertinya untuk di Bandung.
Ini Mas Jamal jelaskan sebagai penutup dari majelis kita, kemudian nanti di latihan 1 sampai 7 dijadikan latihan di rumah ya. Dijadikan di rumah, nanti dipoto, kirim ke WA. Tapi penjelasannya seperti ini. Pertama di Hamzah, kita perhatikan at-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun. Siswa itu banyak. Siswa itu banyak. Al-faslu shaghirun. Kelasnya kecil. Nah, mulai kita mau masukin tetapinya bahasa Arabnya lakin. Berarti at-tullabu katsirun. Siswa itu banyak, lakinnal fasla shaghirun. Tapi kelasnya kecil. Perhatikan di kata al-fasla shaghirun. Ya, kata yang terletak setelah lakinna itu dia jadi fathah. Ya, karena fungsinya sama seperti inna. Innallaha, makanya lakinnallaha sama. Ya, kemudian kata setelahnya lagi itu berharokat dhammah. Berarti lakinnal fasla shaghirun. Ya, di jilid pertama kita belajar yang menjadikan suatu kata itu berharokat akhir kasroh, ya, yaitu huruf jar. Nah, di jilid kedua ini kita masuk ke bahasan tentang sesuatu yang menjadikan kata setelahnya itu menjadi fathah, yaitu diantaranya inna dan lakinna. Inna dan lakinna. Kemudian kita loncat ke yang ba. Hamidun mujtahidun. Hamid itu rajin. Sodiquhu kaslanu. Temannya kaslan, malas. Maksudnya kok kaslanu nggak kaslanun? Nah, ini kan termasuk isim ghairu munsharif. Silakan dicek lagi di buku jilid 1 ya. Nah, Hamidun mujtahidun. Hamid itu rajin. Lakinna akan tetapi sodiquhu. Nah, perhatikan sodiqo fathah. Sodiqo fathah. Bukan haknya ya yang dijadikan fathah. Jadi jangan sodiqu ha, enggak, ini salah. Sodiquhu. Kenapa Mas Jamal yang jadi fathahnya itu sodiqnya? Karena sodiquhu itu berasal dari 2 kata, ya. Sodiq yang maknanya teman sama huwa, ya. Huwa. Ya. Jadi kalau misalkan enggak digabung nih, bentuk kalimatnya seperti ini. Lakinna sodiqo huwa. Ya, tapi kan digabung, 2 kata yang digabung nih, set. Nah, maka huwanya ini enggak jadi huwa tapi hu saja. Lakinna sodiquhu kaslan. Gitu ya. Hamidun mujtahidun. Lakinna sodiquhu kaslan. Seperti itu ya. Jadi lakinna sama fungsinya seperti inna karena dia termasuk saudara. Menjadikan kata setelahnya fathah, setelahnya lagi dhammah. Ya, semoga difahami. Hadza akhiruhu, ini akhir dari kita. Mohon maaf, ini untuk hari ini kita tidak ada tanya jawab dulu. Berhubung Mas Jamal ada amanah lain. Untuk hari Ahad pun insya Allah jadwalnya habis maghrib sampai azan isya berkumandang. Semoga tidak ada kendala. Semoga Allah juga ridho dengan kita. Kita cukupkan dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Terakhir doa kifatul minni subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu fi umurikum. Amin. Kemudian ya. Silakan Ustaz.